posisi yang enak kalau sekarang kita terangin? Di mana posisi yang enak? Di sini atau di sana? Bebas ya. Enak dari sono apa enak dari sini? Ada pegangan ini nggak? Oke, baik. Dengar baik-baik. Ini gelombang magnet. Bapak Ibu, dari mana kita mulai Mas Imam? Dari sini. Ini adalah Hajarul Aswad. Nah, lihat tuh dia yang muter-muter tuh lihat. Ini adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu yang langsung diberikan dari langit ke muka bumi ini melalui Nabi Ismail. Paham? Hajar Aswad ini adalah batu dari surga. Hajar Aswad inilah yang kemudian batu itu bercahaya ketika diberikan oleh Nabi Ismail kepada Nabi Allah Ibrahim di rumah begitu terang benderang. Ada apa ini Ismail? Wahai ayah, sesungguhnya aku diberikan batu ini oleh malaikat Jibril. Batu ini kemudian mendapatkan perintah untuk diletakkan Bapak Ibu di Baitullah. Ini namanya apa namanya? Hajar Aswad. Dan batu ini memiliki medan magnet yang begitu tinggi dan luar biasa. Andai saat makanya dimulailah awal dari Hajar Aswad. Ustaz, gimana caranya nanti membedakan ini Hajar Aswad atau bukan? Karena posisi Hajar Aswad itu tertutup oleh lautan manusia, sehingga kita nggak tahu. Saya nggak tahu dari pembimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahunya dari mana? Tahunya dari kiswah di sini. Kiswah yang ini bertuliskan Allahu Akbar. Paham? Lalu manfaatnya apa Hajar Aswad? Hajar Aswad inilah Bapak Ibu yang kemudian mengendalikan sebagai gospel, sebagai pusat gospel yang kemudian mengitari alam semesta ini berputar. Andai saja tidak ada Hajar Aswad, maka seluruh alam semesta ini, baik Mars, planet, Pluto, semuanya berhenti karena gospelnya hilang, gospelnya nggak ada. Dan fungsi Hajar Aswad ini Bapak Ibu itu bisa memperbanyak umur. Masya Allah. Orang Arab hampir umurnya panjang-panjang. Orang Arab nggak ada yang sepuh. Serius. Dan Hajar Aswad ini itu mampu menarik energi negatif. Kalau di antara Bapak Ibu semua yang punya penyakit, itu nanti ditarik oleh Hajar Aswad. Paham? Nah, Hajar Aswad ini nanti kemudian ketika Bapak Ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Allah, kami ini sakit lambung kami sudah kronis, ya Allah. Serius Bu, lambung kronis kemarin yang tidak diselesaikan oleh medis, di sini sembuh. Ya Allah, ya Allah, medis sudah angkat tangan, ya Allah. Dengan Hajar Aswad wasilahnya ini, tolong angkat penyakit saya, ya Allah. Mudah-mudahan kau angkat penyakit saya dan kau sembuhkan, ya Allah. Pulang diperiksa di rumah sakit hari ini 2 hari, dinyatakan sembuh. Oh, kata dokter, alhamdulillah ya, ternyata Bapak teratur makan obatnya. Tidak, ternyata diletakkan obatnya tidak dimakan. Yakin siapa yang punya penyakit? Di sini bilang sama Allah, Hajar Aswad. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, wahai batu hitam, kalau seandainya Rasul tidak memerintahkanku untuk menciummu, wahai Rasul, wahai batu hitam. Ini dialog. Andai saja Rasul tidak menyuruhku untuk menciummu, wahai batu hitam, niscaya aku tidak akan pernah mencium. Tapi karena Rasul menyuruhku untuk menciummu, wahai batu hitam, sami'na wa ata'na, kami taat dan kami taati. Kami
dan jumlah hajar aswad ini. Masya Allah. Batu dari surga. Inilah langkah pergerakan tawaf dimulai dari hajar aswad. Lalu kalau di atasnya apa? Itu yang namanya rukun, itu sujud. Itu rukun hajar aswad tuh diantaranya di atas tuh, di atas hajar aswad. Ini hajar aswad, di atasnya ada rukun hajar aswad. Maka kemudian di sinilah Bapak Ibu pergerakan langkah kehidupan, mengawali langkah kehidupan, mengawali langkah tawaf diawali dengan hajar aswad. Paham? Paham? Baik. Kemudian dari sini bisa dipahami ya hajar aswad ya. Nanti bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kami. Nah kemudian multazam. Bapak Ibu ini multazam. Nah multazam, perhatikan baik-baik. Multazam itu yang ada orang di sini, ya, dengarkan, perhatikan baik-baik. Multazam ini antara hajar aswad, ya, antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Jadi di sini antara hajar aswad atau rukun hajar aswad dengan pintu Ka'bah. Itu patokannya. Ustaz di mana multazam? Jadi jangan ada yang tanya, Ustaz di mana multazam? Multazam itu inilah hajar aswad, antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Di sini posisi multazam. Ini yang kata orang tua, kata kiai, kalau doanya mau diijabah, yuk. Kalau doanya mau sama derajatnya di multazam, maka di antara dua khutbah Jumat, maka berdoa di situ. Insya Allah doanya seperti doanya di multazam. Ini persoalan Bapak Ibu, persoalan apapun yang Bapak Ibu inginkan. Paham? Satu hajar aswad, yang kedua multazam, yang ketiga babul Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini banyak sekali orang berbondong-bondong kemudian ingin mengguntai, menggantung Bapak Ibu di atas Ka'bah. Ternyata babul Ka'bah babul rahmah. Masya Allah. Bukan babul maghfirah. Babul rahmah, bermakna babul rezeki, bab pintu rezeki, Masya Allah. Makanya banyak orang di sini ketika ini tempat yang mustajabahnya pintu Ka'bah, berdoalah di tempat ini. Makanya kenapa kemarin tahun 2019 itu membawa salah satu jamaah hanya pegawai negeri. Penghasilan pegawai negeri kan nggak sampai miliar, betul nggak? Iya, kalau ada yang miliar iya. Tapi kan kalau penghasilannya makan kagak. Tetapi siapa sangka pegawai negeri yang hanya pengajar seorang guru kemudian mendapatkan uang 3 miliar. Ya saya juga praktekin, tapi belum dapat sih. Tapi belum dapat. Bapak Ibu, di sini dia berdoa. Ya Allah, ya Allah. Karena setelah ada pintu Ka'bah lagi namanya ada mustajab. Mustajab itu awal penciptaan nanti batu di sini di tengah-tengah sini, tapi di sini nggak kelihatan di 3 dimensi. Di sini ada mustajabun kuning emas. Dari sini berdoa Bapak Ibu, doanya tentang rezeki. Kalau doa jangan malu-malu sama Allah. Yang malu itu meminta dengan makhluk. Kalau meminta kepada Khalik gak usah malu. Ucapkan jumlah dan kegunaannya untuk apa? Betul kan? Ya Allah ya Rabbi, saya minta uang 500 juta. Ditanya, untuk apa? Untuk nyekolahin anak S2 ke luar negeri. Sebagian saya mau beli sawah. Betul gak? Oh maaf saya gak bisa ngomong Jawa ya Bu ya. Punten ya Bu ya. Pak maaf ya bisa ngomong Jawa ya Bu. Jadi minta di sini. Saya mintanya 5 juta, lawannya hilang 50 juta. Keucapan 50 juta dapat juga 50 juta. Jadi WIB yang didapati Allah Subhanahu wa taala ini adalah tempat yang mustajab ketika Ibu meminta jumlah. Sebutkan jumlahnya. Paham? Paham Ibu? Bu, saya kirim ya, saya kirim akad yuk sama-sama yuk. Ya Allah, ayo bareng-bareng. Ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Saya minta uang 1 miliar untuk haji ya Allah bersama editor. Amin. Dia sebagai pengerti susahnya kan masih banyak. Itu sekarang diapain? Ya, saya kirim dulu nih. Karena ada program haji si paket silver,
harganya 155 juta. Masya Allah. Kapan berangkat Ustaz? Tahun ini. Insya Allah kita berangkat haji. Amin. Semangat kan sekarang? Yuk, yang berhasil telepon saya. Ya, yang berhasil telepon saya. Ustaz, harganya sudah 1 miliar. Ini berapa kali nih haji? Ini bulan apa? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Udah terakhir. Berapa bulan? 6 bulan ya? Siap ya? Ucapkan setiap tahun, ya Allah saya minta uang 1 miliar untuk haji. Kalau nggak minta haji dan tahun ini soalnya. Iya beneran. Hajinya dulu kita ke depan tuh, ibadahnya dulu. Untuk ibadah ya Allah, ke rumahmu lagi dikasih tuh. Lah kenapa saya yakin? Tahu nggak di putaran keempat? Allahumma ja'alhu hajjan mabruran. Berikan kepada kami ya Allah haji yang mabrur. Wa sa'yan maskurun, sa'i yang diterima. Wa zanban maghfurun, dosa-dosa yang engkau ampuni. Wa amalan salihah, amal yang diterima. Maqbulah wa tijaratan lan tabur. Allah berkata, rezeki yang sudah kau keluarkan untuk ibadah umrah, untuk ibadah haji, kami ganti berkali-kali lipat. Wa tijaratan lan tabur, wa tijaratan lan tabur. Rezeki yang sudah engkau berikan tidak akan pernah sia-sia. Lan harpun nafasi, tidak akan pernah merugi. Masya Allah. Lan tabur. Berbahagialah Bapak Ibu udah daftar kayak gitu. Karena sebentar lagi rezeki Bapak Ibu dilipat gandakan berkali-kali. Bukan kata saya Bapak, kata Allah. Kata Allah. Ya, di sini kita ya. Berapa miliar Bapak Ibu? Ya, selesai ya. Kita 2M, 3M, 5. Jadi mas 1M aja dulu ya. Niat Ibu ya. Siap. Kalau nggak buat ambil langsung beli mobil dulu. Aduh, nanti tidak ambil lagi mau loh. Iya. Makanya akadnya kudu bener ya. Akadnya kudu bener ya. Yuk, ya Allah. Ya Allah. Saat di mana doanya? Doanya ya Allah. Doanya di mana doanya? Ayo di mana? Di mana? Di pintu Ka'bah. Doa doa dulu doanya benar ya. Oke, sekali lagi. Ya Allah. Ya Allah. Di pintu Ka'bah ini, saya minta uang 1 miliar untuk ibadah haji tahun ini ya Allah. Amin, 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 amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Kalau udah doa jangan diingetin. Kalau diingetin makin jauh. Jangan diingetin. Udah gak usah diingetin. Gak usah. Ya Allah, saya minta uang 1 miliar untuk bisa haji tahun ini. Udah dapat siapa aja deh sama sekarang. Yang penting kalau bisa haji. Paham ya? Ini pintu Ka'bah. Setelah pintu Ka'bah ada namanya rukun Yamatul. Tapi saya gak bicara rukun Yamatilnya. Saya langsung masuk ke sini. Langsung masuk Hijri Ismail. Coba masuk Hijri Ismail. Hijri Ismail ini tempat posisi yang paling istimewa. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Lebih dari Multazam. Hati-hati nih. Yang bisa masuk ke area ini. Masya Allah. Tabarakallah. Sayyidah Aisyah ketika tahu amal-amal Rasul. Wahai Rasul, suamiku tercinta. Bolehkah aku ini istrimu Sayyidah Aisyah biasa sholat di dalam Ka'bah? Karena kalau engkau yang bicara wahai Rasul, tentu tidak ada satu pun yang bisa menolak. Karena aku istrimu. Baik, karena engkau istriku kata Rasulullah, maka sholat di Hijri Ismail. Loh kok di Hijri Ismail? Ya, karena Hijri Ismail adalah bagian dari dalam Ka'bah. Hijri Ismail itu Pak Ibu, tempatnya posisi yang paling istimewa. Bisa merasakan sholat di dalam. Yang kedua, lihat pancuran rahmat atau mizab rahmat. Coba lihat pancurannya, lihat pancuran rahmat ini. Bapak Ibu salat di sini, kemudian menengadahnya langsung pancuran rahmat, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan ditolak. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari. Insyaallah Bu, siapin ya. Karena kalau ibu udah di tempat yang begitu nangis mulu, doanya kanda. Siapa lagi cucu ya Bu? Belum
bayar mobil. Siapin di sini. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke tempat ini, sholat di sini, kemudian menghadap ke Pancoran Rahmat, tempat yang paling istimewa. Tidak ada satu pun doa yang ditolak kecuali diijabah 100%, Bapak Ibu. Masya Allah. Senang ya? Tempat ini ya? Masya Allah. Senang ya? Allahu Akbar. Perhatikan lagi baik-baik Bapak Ibu. Ini di sini kalau bisa masuk. Sekarang ini baru saja dibuka tadi malam baru dibuka Ka'bah. Waktu maghrib dibuka. Kemarin tutup. Cuman seminggu kali 2 minggu. Sekarang dibuka pintu Ka'bah ini. Untung Bapak Ibu ya, Purworejo, alhamdulillah. Piye kabare Purworejo? Alhamdulillah dibuka, Bu. Saya karena mereka tahu Purworejo ini orangnya tulus, ikhlas. Makanya mau datang ke rumahmu ya Allah, bukain ya Allah pintu rahmatmu ya Allah. Itu yang menghalangi rumahmu, bukain. Saya berdoa. Saya minta dibukain ya Allah. Tanggal 17 Desember kami langsung menuju rumah, bukain ya Allah. Biar jamaah Purworejo bisa nyium rukun yamani. Biar jamaah Purworejo bisa nyium Hajar Aswad. Biar jamaah Purworejo bisa sholat di Hijri Ismail. Saya minta itu 2 malam dulu. Alhamdulillah diijabah. Saya nggak tahu. Saya doanya kemarin di Cirebon, di Sunan Gunung Jati, di Zatul Kahfi, di Bahu Cirebon Girang. Saya doa di sana. Ya, saya kan nyari magnet tempat-tempat yang mustajabah. Kalau di Madinah di Raudhah, Masya Allah. Kalau di sini jadi Cirebon. Ya, saya doa. Saya tahu karena posisinya. Allah. 7 Desember. Tadi malam mendapatkan informasi maghrib maghribnya waktu Mekah. Di Indonesia 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah Ustaz dibuka. Alhamdulillah. Saya kirim dulu karyawan. Alhamdulillah ditutup Pak, beneran serius Pak buat. Ditutup berapa hari Pak? Mungkin kuda juga ya, itu gimana? Ya, sedih ya. Alhamdulillah doa. Banyak orang yang berdoa untuk kita dibukain alhamdulillah. Ya di sini pintu Ka'bah tadi Pak Hijri Ismail, dari Hijri Ismail lanjut ke Makom Ibrahim. Dari Makom Ibrahim Bapak Ibu di sini. Ini posisi Makom Ibrahim, tempat posisi Nabiullah Ibrahim berdoa. Posisinya sebenarnya kalau Bapak Ibu sholat di Makam Ibrahim, sesungguhnya dia berhadapan langsung ke Multazam. Trek lurusnya itu Makam Ibrahim. Kalau di trek lurus begini, ini kan kelihatan pintu Ka'bah. Enggak, coba digaris itu ke Multazam. Makanya disunahkan buat takhidu min maqami Ibrahim musalla. Kalau di Makam Ibrahim sholat 2 rakaat. Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, silakan lanjut apa lagi? Dari Makam Ibrahim sudah selesai, ini selesai. Kemudian ada namanya dulu masih pintu sumur Zam-Zam, tapi sumur Zam-Zam itu. Nah, oh iya, sebentar sini. Ustaz, bertanya saya, di mana posisi Hijri Ismail? Di arah mana putarannya? Arahnya kalau dulu di sini ada namanya arah utara. Ingat ya, Hijri Ismail itu mengarah ke arah utara. Kalau pintu Ka'bah timur pintunya. Insya Allah. Pintu timur. Jadi arahnya utara, timurnya di pintu Ka'bah. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang hajatnya tolong perhatikan ini tempat-tempat yang bisa jawab. Karena Bapak Ibu langsung bergerak. Nanti strategi pergerakannya setelah ini. Yuk lanjut. Nanti strategi pergerakannya baru saya bahas ya. Dari sini dulu. Ini tempat-tempat yang bisa jawabnya. Kemudian nanti masuk Masjidil Haram. Karena orang nggak tahu nih, masuk Masjidil Haram begitu aja, masuk aja. Padahal ada adabnya ketika masuk pintu Masjidil Haram. Apa adabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Password pertamanya Allahumma antas salam
wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, password pertama. Kemudian password keduanya apa yang membuat ketika Bapak Ibu masuk dalam dapat rahmat, yang masuk dalam dapat syafaat, masuk dalam dapat ampunan, masuk dalam dapat nikmat, masuk dalam dapat rezeki. Ternyata ada password yang kedua. Passwordnya adalah Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba salamata wa abwaaba ni'mah wa abwaaba rizki. Masya Allah. Baru Bapak Ibu masuk dalam dan sholat. Sholatun fi masjid hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illa masjidil haram wa sholatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa. Sholat di masjidil haram itu mendapatkan nilai 100.000 rahmat Bapak Ibu. Allah Akbar. Bu, memang kadang saya ketika ngantar jamaah sulit sekali saya bisa berkhusyuk seperti Bapak Ibu berdoa. Tetapi di selang-selang Bapak Ibu pulang, ketika saya bertawaf sendirian, ketika saya tahu sunnah, ada hal-hal yang saya minta di tempat ini. Dan hakul yakin, doa-doa itu tidak akan pernah meleset bagaikan busur anak panah yang tepat pada sasaran. Ini Allah berikan keberkahan buat ini. Saya minta ya Allah, titip editor ya Allah, titip editor ya Allah, berikan kami semua keberkahan ya Allah. Berikan editor selalu setia, selalu amanah dalam mengemban amanah umat ya Allah. Itu merinding saya baca doa ini. Tolong selamatkan dari orang-orang zalim, orang-orang yang akan menzalimi editor ya Allah. Singkirin aja ya Allah, perlahan-lahan ya Allah, jauhin ya Allah. Saya nitip, Allah tunjukkan itu Bapak Ibu semua. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati doa itu pakai. Serem saya, merinding saya. Begitu fakta yang menyakitkan akan Allah takbirkan semua itu. Insya Allah Bu, doa begitu aja dikabul. Doa begitu aja dikabul. Emang itu tadinya apa dan siapa? Itu cuma berharap kemuliaan di sini. Jangan main-main gitu. Doanya jangan main-main di tempat ini. Jangan ada yang bercanda di tempat ini. Karena ketika Bapak menyebutkan nama sesuatu, terjadi maka terjadi di tempat ini. Kun maka fayakun ya Allah. Paham Bapak Ibu semuanya di tempat ini? Paham? Paham ya? Ini hati-hati. Saya kemarin itu hampir 40 hari di tempat ini. Tapi sedetik pun saya juga berurai mata ya Allah, kapan saya bisa punya waktu satu malam, malam saya gadget tahu sendiri saya sih. Tapi saya minta dia waktu mau tahu sunnah, kemudian juga capek mungkin, sudah saya sendirian aja. Iya, memang harus sendiri saya. Ternyata ketika saya sendiri, seakan-akan ada Rasul di sana. Seakan-akan Bapak Ibu ada sebuah kenikmatan yang dahsyat antara jiwa kami berada di sini. Kenapa? Karena kami punya tanggung jawab besar Bapak Ibu untuk melayani tamu-tamu Allah. Ya Allah, kami punya tanggung jawab besar untuk melayani tamu-tamu ya Allah, untuk bisa yang kesini. Saya nitip editor ya Allah, selamatin, zamannya pulang selamat, perginya selamat. Saya nitip ya Allah, saya nitip ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu yang ingin menghancurkan editor. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Bu, doa begini nih, kalau doanya serius, jiwa yang berbicara, bukan kalam, bukan lisan, tapi jiwa yang mengucapkan itu, Allah hadirkan itu. Siapa orangnya? Muncul itu. Hati-hati doa di sini. Sekarang kalau saya bisa doa begitu, sekarang balik. Ya Allah, ada anak saya sampai hari ini kepengen kuliah di luar negeri, gak bisa ya Allah. Tapi atas izin dan kekuasaan-Mu ya Allah, tunjukkan
tunjukkan rezeki yang akan kau berikan pada kami ya Allah. Anak saya bulan pengen kuliah di Oxford University. Ada jalan. Kalau uang mah, dikabul terus tuh. Ibu minta berapa dikabul, mau minta 100 juta kecil. Jangan puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ini lagi proses miliaran. Minta di sini. Untuk apa? Untuk bisa ibadah haji dan tahun ini. Amin. Haji kemana? Kemana aja terserah. Karena saya punya jiwa yang tulus supaya bisa berangkat haji insyaallah. Mau editor, alhamdulillah. Mau gak ada editor juga gak apa-apa. Karena sudah ada tulisan saya. Supaya Bapak Ibu bisa berijabah, bisa berangkat haji Bapak Ibu di tahun ini. Amin. Silakan lanjut. Masih mau apa lagi? Lanjut. Nah, di sini Maqam Ibrahim sebentar Mas Imam. Di sebelum ini catat baik-baik ya, nanti pergerakannya coba catat baik-baik. Sebelumnya ada Hajar Aswad, ada rukun Hajar Aswad, ada Multazam, ada pintu Ka'bah, rukun Iraqi, Hijr Ismail, Mizal tadi ya, pancoran rahmat, ada rukun Syami, rukun Yamani, Mustajar. Nah ini paling